Ya, kami tidak hanya membahas soal isu dalam negeri Indonesia, isu dalam negeri negara tertentu, dan juga isu global. Tapi kami membahas biasanya banyak isu, dan kali ini kami akan membahas terkait dengan kehadiran Presiden Tiongkok Xi Jinping yang tiba di Moskow pada Senin 20 Maret 2023. Tujuan utamanya adalah memperdalam hubungan ekonomi dengan sekutu yang dianggap sebagai penyeimbang Barat dan mempromosikan peran Beijing sebagai pembawa perdamaian potensial di Ukraina. Xi akan menjadi pemimpin pertama yang bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin atas tuduhan deportasi anak-anak Ukraina ke Rusia selama invasi Rusia ke Ukraina. Dan untuk membahasnya saat ini kami sudah bersama dengan jurnalis senior Bang Nuim Hayat dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim, apa kabar Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, apa kabar Adi? Alhamdulillah Bang, siap-siap mau puasa nih Bang. Iya. Bang Noim, ini 24 Februari 2022 dan 24 Februari 2023 setahun pasca atau setelah invasi operasi militer lah tepatnya Putin mengatakan itu ke dunia, Rusia ke Ukraina. Dan ceritanya pun juga tidak berhenti cukup sampai di situ, tapi isu-isu lainnya pun juga cukup melebar. Terakhir ini Xi Jinping tiba di Moskow, Bang. Apa saja agenda utamanya di Rusia dan apakah memang keduanya menginginkan kemitraan energi yang lebih dekat dengan setelah meningkatkan impor batu bara, gas, dan minyak Rusia? Ini kita bahas soal ini dulu sebelum pada akhirnya kita akan membahas soal ICC atau International Criminal Court terhadap Putin, Bang Noim. Agenda Xi Jinping dulu. Kan kita kan pernah mengatakan bahwa kita mengatakan alangkah baiknya kalau Tiongkok kemudian berusaha untuk menjadi juru damai. Ternyata rupanya keinginan kita itu terjelma juga menjadi kenyataan karena sebelumnya Wang Yi yang merupakan diplomat senior Tiongkok juga telah mengatakan menemui pemimpin-pemimpin Rusia untuk barangkali mendesak mereka atau membujuk mereka supaya bersedia untuk menyelesaikan masalah Ukraina yang nampaknya membuat suatu cerminan yang kurang baik terhadap negara-negara yang beraliran sosialisme ataupun komunisme. Karena lihat, sebuah negara komunis yang besar, sebuah negara sosialis yang besar seperti Rusia tidak mampu berbuat suatu apa terhadap Ukraina. Memang karena Ukraina dibela oleh negara-negara NATO dan Amerika Serikat. Tetapi kenyataannya tidak bisa berbuat banyak. Nah, sekarang Tiongkok punya barangkali ada semacam senjata lah. Karena selama ini Tiongkok membeli lebih banyak minyak dari Rusia daripada dari Arab Saudi. Jadi Rusia yang sekarang ini sedang terkena sanksi yang sangat luar biasa oleh Barat, sangat membutuhkan hasil-hasil ekspornya. Dan Tiongkok di sini rupanya bersedia untuk membantu secara tidak langsung dengan membeli sebanyak mungkin paling banyak minyak dari Rusia yang tidak bisa dijual di negara-negara lain dengan harga yang diinginkan oleh Rusia, tetapi harga yang ditetapkan oleh pembeli. Jadi dalam hal ini nampaknya Xi Jinping punya senjata lah, punya kelebihan. Dia bisa sekarang ini membujuk agar Rusia, terutama tentunya dalam hal ini Vladimir Putin, bersedia untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh 12 pasal yang diajukan oleh Tiongkok untuk mendamaikan. Karena kalau Putin tidak melakukan, maka nanti umat manusia akan mengatakan, Tiongkok sebenarnya tidak punya pengaruh terhadap Putin. Biarpun Tiongkok merupakan negara kedua terbesar di dunia, ekonominya begitu hebat, beli minyak dari Rusia, tapi tidak punya kekuatan moral apapun untuk mendesak Tiongkok, untuk mendesak Rusia agar bersedia untuk memulai perundingan dengan Ukraina. Oke, jadi dengan motif ekonomi ini, dengan cara Tiongkok membeli atau menginginkan kemitraan energi terhadap Rusia adalah jalan untuk bisa mendamaikan di Rusia dengan Ukraina. Begitu Bang Noim? Kira-kira begitu, karena kan senjata lain tidak dimiliki oleh Tiongkok. Tetapi ini ada kekuatan ekonomi Tiongkok di sini. Tiongkok membeli begitu banyak minyak dan ini sangat membantu perekonomian Rusia. Jadi bukan hanya membantu perang, bukan membantu
apa yang dilakukan oleh lakon peperangan yang dilancarkan oleh Rusia terhadap Ukraina, tetapi juga membantu ekonomi Rusia. Karena kalau memang sampai ekonomi Rusia terganggu dan rakyat di Rusia mulai gelisah, ini juga tidak akan menguntungkan bagi Vladimir Putin. Oleh sebab itu, dia harus hati-hati dan dia sudah menyatakan bahwa memang dia sebenarnya ingin untuk melakukan perundingan. Jadi sudah ada gerakan ke arah sana dan Tiongkok dalam hal ini kalau memang betul berhasil untuk mendamaikan Ukraina dengan Rusia, ini merupakan suatu prestasi, suatu capaian yang sangat luar biasa. Dan kalau Tiongkok bisa memainkan peranan ini di misalnya antara Arab Saudi dengan Iran, tidak ada alasan kenapa Tiongkok tidak bisa melakukannya antara Rusia dengan Ukraina. Sehingga pada akhirnya motif ekonomi yang dilancarkan oleh Tiongkok ke Rusia ini merupakan sangkaan yang pamungkas. Karena selama ini Beijing pun juga terus berulang kali menepis tuduhan dari Barat bahwa Tiongkok berencana mengirimkan senjata kepada Rusia. Ini ketika kemudian langkah ini kemudian ditepis dengan motif ekonomi, kemitraan energi, intinya adalah Tiongkok tetap berada di kancah antara invasi Rusia dan Ukraina, tapi mencari posisi yang paling aman, yaitu posisi dengan membantu Rusia secara tidak langsung dengan membeli energi-energi yang ada di Rusia. Karena memang sanksi Barat ini membuat energi Rusia lebih murah dan menghemat miliaran dolar bagi Tiongkok, meski mitra dagang utamanya tetap Amerika dan Uni Eropa. Ya, jelas itu sudah jelas. Tapi jangan lupa juga, di sini ada permainan psikologis, permainan kejiwaan dari pihak Barat ya, dengan mengatakan bahwa ada kemungkinan Tiongkok akan memberikan bantuan militer kepada Rusia. Mereka kemudian bisa sekarang ini misalnya Uni Eropa mengatakan akan memberikan bantuan sebanyak 1 juta peluru kendali, peluru artileri kepada Ukraina. 1 juta peluru artileri kepada Ukraina, dan Ukraina dikabarkan, tapi belum bisa dibuktikan, telah mulai mampu menggunakan drone untuk menghancurkan peluru kendali kaliber yang dimiliki oleh Rusia, yang selama ini dipakai oleh Rusia, karena ini merupakan peluru kendali jarak jauh untuk melancarkan serangan terhadap Ukraina. Tapi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa yang melakukan serangan itu yang menghancurkan peluru-peluru kendali yang dikirim oleh Rusia, maksudnya untuk dibawa ke kapal-kapal, di kapal selam atau kapalnya untuk diluncurkan dari sana, itu bisa dihancurkan ketika masih berada di darat. Orang mengatakan, itu dilakukan oleh Ukraina. Selagi itu dilakukan oleh Ukraina, Rusia tidak bisa mengeluh, karena Rusia melakukan serangan terhadap Ukraina. Tapi apakah benar serangan-serangan itu dilancarkan oleh Ukraina? Jadi keadaannya semakin pelik. Ini perang dengan proksi ini, artinya perang menggunakan tangan lain, bukan dengan tangan sendiri. Ini sebenarnya sangat berbahaya. Tapi inilah yang sekarang terjadi. Jadi kalau sekiranya sekarang Amerika mengatakan kami punya informasi bahwa Tiongkok akan mengirimkan senjata ke Rusia, Tiongkok sendiri mengatakan tidak akan melakukan hal seperti itu. Tetapi setelah Amerika mulai mengatakan Tiongkok mungkin akan mengirimkan, maka pihak Barat dalam hal ini bisa dengan leluasa memperbesar bantuan kemiliterannya kepada Ukraina. Jadi ini adalah satu permainan barangkali ya, di gelanggang atau bisalah dikatakan ini sebagai teater internasional. Jadi kita melihat ya, ini terjadi sekarang ini di abad ke-21, ini masih bisa terjadi. Jadi sangat mengerikan. Padahal baru kemarin misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan ini 3 miliar umat manusia terancam karena perubahan iklim. Tapi kita masih bicara mengenai soal Ukraina dan soal Rusia dan keterlibatan Tiongkok dalam kasus ini. Ya kita harapkan semoga Tiongkok dengan kekuatan ekonominya membeli sekarang ini sebagian terbesar dari keperluan minyaknya dari Rusia, mungkin juga punya barangkali kekuatan atau wibawa moral untuk menekan agar Rusia sungguh-sungguh memperhatikan ke-12 pasal yang diusulkan oleh Tiongkok. Karena bagi Tiongkok ini penting. Ini penting. Oleh sebab itu Tiongkok barangkali mengatakan kepada Rusia, kami membantu Rusia dengan membeli minyak, ya, membeli dari segi ekonomi. Nah, kalian bantu kami dari segi supaya ya nama kami naiklah di tataran internasional sebagai juru damai. Mendamaikan antara Arab Saudi dengan Iran, nah sekarang mendamaikan Rusia dengan Ukraina. Oke, tapi kalau misalkan kita balik lagi ke di mana ada 12 poin yang diajukan oleh Kementerian atau pemerintah Tiongkok ke Rusia terkait dengan invasi Rusia ke Ukraina.
Ini sepertinya memang mendesak untuk Rusia mendamaikan kembali atau ya sudahlah diakhiri saja invasi Rusia ini ke Ukraina. Apa sebenarnya yang memberatkan Rusia hingga kemudian terus berlanjut perang atau operasi militer ini ke Ukraina hingga 1 tahun lebih? Kehilangan muka. Rusia tidak berani sampai kehilangan muka. Kalau sekali ini dia kehilangan muka seakan-akan memberikan pengakuan, ya kami sudah melakukan kesalahan, dan bahwa tujuan kami, sasaran kami untuk bisa menaklukkan Ukraina dalam waktu berapa minggu, ternyata tidak bisa dilakukan. Mulai Rusia harus mempertahankan jangan sampai namanya betul-betul jatuh. Karena kalau dia namanya betul-betul anjlok, maka NATO bisa nanti seleluasa mungkin melakukan apa saja. Nah, sekarang sehingga, ya seperti kita katakan, waktu itu Rusia mengatakan, dia mengancam umat manusia tidak segan-segan akan menggunakan senjata nuklir dan lain sebagainya. Itu pernah diucapkannya. Jadi ini permainannya, sandiwaranya sangat luar biasa. Sekarang sudah terlanjur. Sekarang Rusia sudah terlanjur. Oleh sebab itu, Tiongkok mengatakan kita harus menyelesaikan masalah ini secara rasional. Jadi rasional dalam hal ini yang dikatakan Tiongkok mungkin pesan kepada NATO, pesan kepada Amerika untuk menekan Ukraina agar mau berunding. Sehingga nanti dikatakan sebenarnya tidak ada yang berunding dari posisi yang lemah. Kedua-duanya berunding dari posisi yang kuat. Sehingga Rusia tidak sampai kehilangan muka. Yang paling penting ini kehilangan muka ini. Wibawanya akan merosot. Kalau kelihatan bahwa dia akhirnya terpaksa harus berdamai dengan Ukraina, untuk apa? Padahal dia sudah melakukan sesuatu tanpa ada sebab-musabab yang bisa diterima akal. Jadi dalam hal ini, permainan yang sedang berlangsung ini memang betul-betul harus dipikirkan secara cermat, jangan sampai Rusia kehilangan muka. Ini yang paling penting. Nah, Tiongkok juga sekarang terancam kehilangan muka kalau dia sekiranya tidak berhasil untuk membujuk Rusia. Jadi Tiongkok di sini akan mengatakan kepada Rusia, tolong kami akan tolong kamu, tapi kamu mesti tolong kami juga. Jangan sampai kami itu punya masalah di Taiwan. Kami merupakan negara kedua terbesar, kami dianggap sebagai satu-satunya sekarang saingan terberat Amerika Serikat, ya tolong juga kami. Jadi barangkali mungkin dengan cara yang demikian, makanya Xi Jinping memerlukan untuk pergi ke Rusia. Dan seperti yang Adi katakan tadi, adalah orang pertama yang bersalaman dengan seorang yang telah digugat oleh Mahkamah Pidana Internasional, yaitu Vladimir Putin. Oke. Jika memang dibandingkan ketika Zelensky di akhir 2022 itu mengeluarkan 10 syarat untuk berdamai dengan Rusia. Tapi ada salah satu poin yang kemudian tapi memberatkan Rusia, karena salah satu poinnya itu harus mengembalikan wilayah-wilayah yang direbut oleh Rusia. Dibandingkan dengan Zelensky, ini ternyata Xi Jinping tidak ada satupun poin dia dari 12 poin itu yang meminta Rusia untuk mengembalikan wilayah yang direbut atau aneksasi Rusia di Ukraina. Ini sebenarnya motif dari Cina sendiri cukup lebih ke menyentuh upaya perbaikan ekonomi dan juga upaya untuk melindungi warga sipil dan tawanan perang. Tidak ada istilah atau tidak ada poin-poin yang membahas soal balikin dong wilayah-wilayah Ukraina yang telah dianeks oleh Rusia, seperti itu. Apa sebenarnya yang motif kenapa kemudian ada perbedaan ini? Apakah memang yang disentuh oleh Xi Jinping ini lebih ke motif ekonomi dan ya sedikit untuk menyentuh soal sisi humanismenya sendiri? Tidak bisa. Tiongkok sangat menyadari apa yang dilakukan oleh Rusia adalah suatu kesalahan besar. Kalau bisa dikatakan suatu kejahatan perang, kalau mau dikatakan secara belak-belakan. Nah, masalahnya kan kita mengetahui beberapa hari yang lalu misalnya Vladimir Putin berani pergi ke Mariupol untuk mengatakan bahwa ini masih tetap merupakan wilayah Rusia. Kan kita mengetahui bahwa Putin pernah mengatakan setiap serangan terhadap wilayah yang dikuasai Rusia atau oleh mayoritas orang Rusia di Ukraina itu berarti serangan terhadap Rusia. Jadi sudah ada keterlanjuran semua ini, dan dia berkunjung ke Mariupol. Nah, sekarang ini bagaimana kalau sampai sekiranya Ukraina bersikeras seluruh wilayah Ukraina harus dikembalikan? Itu kan artinya dia gagal kan? Bukan saja dia gagal menaklukkan Ukraina, tapi dia kehilangan Crimea dan lain sebagainya yang dahulunya diakui
ya secara barangkali de facto mungkin tidak de jure oleh masyarakat internasional sebagai wilayah yang punya semacam otonomi tersendiri terlepas dari Ukraina. Jadi sekarang semakin sulit, makanya barangkali Putin sekarang ini dalam keadaan yang begitu rentan sehingga Xi Jinping memerlukan untuk bertandang ke Rusia. Barangkali inilah saatnya bagi Tiongkok untuk menekan Rusia. Pertama, supaya Rusia menghentikan ini demi kebaikan Rusia sendiri, demi kebaikan keadaan internasional jangan sampai tegang dan lain sebagainya. Dan kedua, dan ini tidak kalah pentingnya, menunjukkan kepada umat manusia bahwa Tiongkok bukan saja mampu melakukan pembangunan yang begitu hebat di bidang ekonomi maupun di bidang militer, tetapi dapat memainkan peranan sebagai juru damai internasional. Ini yang kita sebut beberapa waktu yang lalu, dan sekarang ini kelihatan memang barangkali memang sudah mesti begini keadaannya, tidak bisa dengan cara lain. Ini harus selesai. Tetapi agar jangan sampai ada yang kehilangan muka. Karena pelajaran yang sangat berat yang pernah dirasakan oleh Amerika adalah ketika Amerika harus keluar dari Vietnam dan kemudian Amerika harus keluar dari Afghanistan. Nah, kita mengetahui Rusia sebagai waktu itu cikal bakal sebagai pimpinan dari Uni Soviet juga harus keluar dari Afghanistan. Jadi jangan sampai dua kali ini terjadi ya dengan kehilangan muka. Ketika dia keluar dari Afghanistan itu sebagai pengakuan bahwa dia gagal, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengamankan Afghanistan. Maka keluar dan tidak lama kemudian memang bubarlah Uni Soviet. Nah sekarang jangan sampai sejarah yang seperti ini berulang. Oke, Bang Nuim, sebelum kita break ini ada satu pertanyaan lagi nih. Ukraina dan sekutu baratnya mengatakan bahwa gencatan senjata apapun hanya akan memberikan Putin waktu untuk memperkuat jelang serangan balasan Ukraina yang direncanakan agar Rusia dan Tiongkok ini menegakkan hukum internasional, yaitu menyetujui penarikan Rusia. Namun apakah keinginan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang ingin sekali berbicara dengan Xi Jinping agar saluran komunikasi mereka tetap terbuka? Iya, jelas. Itu sudah pasti. Kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar, tapi sudah pasti bahwa antara Biden dengan Xi Jinping itu terus-menerus ada komunikasi setelah mereka bertemu selama beberapa jam di Bali, ya, bulan November yang lalu. Itu mesti terbuka. Saluran itu tidak bisa tertutup. Kalau saluran antara kedua pemimpin dunia ini tertutup, wah itu bahaya. Itu kiamat kita. Kalau kata orang Melayu, kiamat kita jadinya. Tidak. Itu tetap terbuka. Dan apa yang terjadi di belakang layar kita tidak tahu, tetapi ya barangkali itulah Amerika memainkan semacam suatu propaganda. Oh, di Tiongkok sedang memikirkan untuk mengirim senjata. Oh, Tiongkok bilang juga baca-baca begitu. Jadi Amerika bisa terus mensuplai. Padahal seperti yang dikatakan oleh banyak orang, bahkan di Amerika Serikat sendiri, kalau saja separuh dari apa yang telah diberikan, separuh biaya yang telah diberi, separuh dana yang telah diberikan oleh Amerika kepada Ukraina digunakan untuk misalnya menyantuni orang-orang miskin yang ada di Amerika. Kalau sekiranya Adi pergi ke Los Angeles, tuh ada di pinggir jalan itu di kaki lima orang tinggal di situ macam di Kalkuta saja. Saya pernah melihat pertama kali dulu di Kalkuta, orang hidup di pinggir jalan di kaki lima, punya anak pinak di situ di kaki jalan. Sekarang ini terjadi di tempat-tempat seperti di San Francisco, seperti juga terjadi di Los Angeles dan lain tempat. Nah ini orang mengatakan, kenapa mengorbankan bangsa sendiri demi kepentingan peperangan di Ukraina? Nah, itu adalah pertanyaan politik yang susah untuk dijawab. Oke, Bang Nuim, dan pada akhirnya langkah yang dilakukan oleh International Criminal Court ini bisa dikatakan sebagai langkah akhir untuk bisa menghentikan sepak terjang Vladimir Putin di operasi militernya ke Ukraina. Kita akan bahas, Bang Nuim, setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Morning Session with Nuim Hayat dalam Morning Traffic, MG Radio Network, More Than Just News. Dan untuk hari ini, Selasa tanggal 21 Maret 2023, kita membahas soal Vladimir Putin yang menghadapi tuduhan kejahatan perang dan deportasi paksaan terhadap anak-anak di Ukraina sejak tahun 2002, tepatnya di tanggal 24 Februari. Ini tuduhan ini dikeluarkan oleh International Criminal Court di tanggal 17 Maret di pekan lalu. Bang Nuim, apakah ini salah satu cara yang juga digunakan oleh dunia internasional untuk bisa menghentikan upaya Vladimir Putin dalam melakukan operasi militer ke Ukraina? Sementara di akhir tahun 2022,
Zelensky pun juga sudah mengajukan beberapa poin terkait dengan gencatan senjata, pun juga ketika saat ini bergulir adalah kehadiran Xi Jinping di Moskow. Tapi apakah ini merupakan salah satu cara atau masih mungkin cara-cara lain yang dilakukan oleh dunia internasional untuk bisa menghentikan situasi di Ukraina? Tentunya ICC, Mahkamah Pidana Internasional, tidak ingin memberikan kesan bahwa mereka bisa didikte oleh siapapun. Mereka kan peradilan itu kan berada di tengah. Peradil itu kan berada di tengah, dia tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Jadi murni ini adalah suatu keputusan yang diambil oleh Mahkamah Pidana Internasional untuk menghukum Vladimir Putin, mengadili Vladimir Putin karena melakukan kejahatan perang dengan memindahkan ratusan anak-anak dari Ukraina ke Rusia. Nah, Rusia sendiri mengatakan itu sebenarnya perbuatan manusiawi yang patut dihargai, dan mereka malahan sekarang ini mereka menuntut Mahkamah Pidana Internasional telah melakukan dalam tanda kutip pencemaran nama baik, karena Putin dalam hal ini mereka katakan tidak bersalah. Masalahnya, barangkali Mahkamah Pidana Internasional kekurangan wibawa, Adi. Kekurangan wibawa. Bukan karena kehendak mereka, tetapi memang sudah begitu keadaannya. Karena, Putin adalah satu-satunya pimpinan dari kelima negara yang punya hak veto di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam hal ini di Dewan Keamanan, yang didakwa oleh Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court. Satu-satunya, belum pernah ada di masa lalu pemimpin sebuah negara anggota negara-negara yang punya veto di dalam Dewan Keamanan. Tetapi orang mulai bertanya, kenapa Mahkamah Pidana Internasional yang memang pernah di masa lalu menghakimi orang-orang seperti Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, ini orang-orang yang bisa dikatakan jahat lah. Dalam perang Bosnia, mereka ini sangat bertanggung jawab terhadap kejahatan-kejahatan perang yang mereka lakukan. Seperti peristiwa di Srebrenica, ketika lebih dari 7.000 Muslim Bosnia, baik yang dewasa maupun yang anak-anak, dibantai terang-terangan, dibunuh terang-terangan, dibantai di depan mata kontingen Belanda dalam pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Belanda akhirnya memang minta maaf, tapi ini apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Jadi sebenarnya mahkamah ini sendiri kekurangan wibawa. Kenapa? Coba, orang mengatakan, kenapa harus hanya Vladimir Putin? Sehingga menimbulkan kecurigaan, wah ini ICC ini atau Mahkamah Pidana Internasional ini nampaknya dikendalikan oleh Barat. Karena yang dicecar itu hanya Putin. Nah, bagaimana apa yang dilakukan oleh Amerika di Afghanistan dan di Irak? Inggris ikut di situ. Apa yang dilakukan oleh Israel sekarang ini? So, barangkali Adi juga mendengar berapa hari yang lalu, sehari 2 hari yang lalu di Paris, di ibu kota Prancis, yang sekarang ini penuh dengan timbunan sampah karena pemogokan yang sangat luar biasa. Menteri Keuangan Israel mengatakan sebenarnya nggak ada itu Palestina. Jadi tidak ada bangsa Palestina. Oleh sebab itu Israel bebas untuk mengambil tepi barat, mengambil Al-Quds atau Yerusalem Timur. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diterima. Ini rasis. Dan bahwa banyak yang mengatakan Israel sekarang menerapkan suatu bentuk apartheid seperti yang pernah diterapkan oleh orang-orang kulit putih keturunan Belanda di Afrika Selatan. Tapi kan tidak ada yang berani berbuat suatu apa. Pernah sebuah pengadilan di Belgia mengeluarkan surat perintah penangkapan karena dianggap sebagai penjahat perang terhadap salah seorang Perdana Menteri Israel. Langsung Amerika bergerak, cabut kembali. Dan ya, apa boleh buat? Belgia terpaksa patuh kepada Amerika. Nah, jadi orang mengatakan bagaimana suatu pengadilan yang berat sebelah bisa dipercaya, bisa mendapatkan keseganan dari kita, bisa dapat rasa hormat dari kita. Tidak bisa. Ini masalahnya yang dihadapi oleh ICC, oleh Mahkamah Pidana Internasional ini. Iya. Karena juga kita tidak bisa juga lupa ketika apa yang terjadi di perang Irak di tahun 2003, Bang Nuim, bahwa ini menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh warga atau masyarakat Irak, di mana tepat di hari tanggal 19 Maret ya tahun 2003 ini, Amerika Serikat beserta sekutunya memulai invasinya dengan gelombang kejutan, dan pasukan Irak tidak bisa berbuat banyak menahan serangan besar-besaran dari pasukan koalisi Inggris, Australia, dan Polandia yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Bahkan terakhir kita mengetahui bahwa
Dalam waktu 3 pekan, rezim Saddam Hussein ini tumbang. Dan kemudian kita juga mengetahui bahwa dilansir dari Associated Press, Presiden Amerika Serikat saat itu, George W. Bush menyebut invasi Amerika Serikat pada 20 Maret 2003 sebagai misi untuk membebaskan rakyat Irak dan membasmi senjata pemusnah massal pemerintah Saddam Hussein digulingkan dalam 26 hari. Nah, Sekjen PBB kala itu adalah Kofi Annan menyebut perang di Irak adalah ilegal menurut hukum internasional. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, kenapa kemudian ICC ini hanya menyasar Putin? Bahkan puncak kebohongan dari perang Irak itu adalah ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Colin Powell berpidato di markas PBB mengatakan bahwa program senjata pemusnah massal Irak yang ternyata tidak ada setelah invasi dilancarkan. Jadi kenapa Putin? Itu dia. Gitu kan? Itu dia. Padahal waktu itu kan kita mengetahui bahwa PBB mengirimkan petugas-petugasnya untuk memeriksa. Mereka kembali bilang nggak ada, tidak ada itu yang namanya senjata pemukas massal. Begini, Adi, memang ada orang-orang Syiah sampai sekarang ini yang mengatakan syukur bahwa Amerika telah melakukan penyerbuan ke Irak karena mereka terbebas. Karena sebagaimana halnya dengan Bahrain, Irak ini adalah negara yang waktu itu mayoritas rakyatnya Syiah, tetapi pemimpinnya Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau banyak orang dikatakan sebenarnya Saddam Hussein itu nggak bisa dibilang sebagai Muslim yang benar karena dia minum whisky, dia nggak salat dan lain sebagainya. Dan padahal kalau dikatakan oleh Presiden George W. Bush bahwa Saddam Hussein dekat dengan Al-Qaeda, tidak benar. Al-Qaeda paling tidak suka pada Saddam Hussein. Nah, apa yang terjadi? Kemudian mereka mengatakan kita telah melakukan pembebasan terhadap Irak. Maka sekarang di Irak ada demokrasi. Benar. Tetapi itu yang disebutkan dalam bahasa Inggris kemenangan yang membawa akibat. Ya, karena serangan itu dimulai pada tanggal 20 Maret pukul 5.34 pagi dengan serangan-serangan peluru kendali yang sangat luar biasa. Baru apa akibatnya sekarang ini? Ya, terbentuk ISIL, Islamic terorisme yang disebutkan Daulatul Islamiyah fil Iraq wa Syam, yang merupakan sebenarnya teroris yang menyamar sebagai pembela dan lain sebagainya. Nah, kalau kita misalnya membaca, ada sebuah majalah yang disebutkan Lancet, terbit di Inggris. Majalah ini adalah majalah kedokteran yang tertua di dunia barangkali, karena terbit di Inggris dalam tahun 1863 kalau tidak salah, sampai sekarang ini. Lancet mengatakan, sejak terjadinya penyerbuan oleh Amerika dan sekutu-sekutunya, maksudnya Tony Blair waktu itu, John Howard di Australia, terhadap Irak, itu lebih 500.000 orang sipil di Irak telah tewas. Banyak yang mengatakan itu tidak benar, itu terlalu banyak. Tapi sekarang ini, Universitas Brown di Amerika Serikat membuat satu perhitungan, lebih 300.000 orang yang telah tewas. Nah, kenapa tidak ada pengadilan internasional terhadap Presiden George W. Bush waktu itu? Itu kan yang membuat orang bertanya-tanya kenapa ini tidak terjadi, kenapa kepada yang lain-lain bisa terjadi. Jadi di sini mahkamah pidana internasional ini kehilangan wibawa. Dan ini kehilangan wibawa karena apa? Antara lain negara-negara seperti Rusia, negara seperti Israel, negara seperti Amerika sama sekali tidak mengakui. Nah, ini mereka itu tidak terikat oleh keputusan mahkamah pidana internasional. Oleh sebab itu misalnya ketika beberapa waktu yang lalu semua pihak mengatakan tentara Israel dengan sengaja menembak seorang wardawati Al Jazeera, yaitu Shirin, dia orang Palestina tapi warga negara Amerika. Dengan sengaja, Benjamin Netanyahu mengatakan sampai baru-baru ini tidak akan memberikan izin tentara-tentara Israel untuk diinterogasi dalam kasus penembakan terhadap Shirin al-Aqif. Tidak mungkin. Jadi bagaimana? Pengadilan itu kan selalu dicitrakan perempuan yang ditutup matanya. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Adil. Tapi dalam hal ini, mana keadilan itu? Memang itu seperti saya katakan tadi, orang Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic itu memang dihukum. Itu benar, itu kita akui. Tapi kebanyakan yang sebenarnya dihukum itu adalah penjahat-penjahat perang dari Afrika, dari Eropa cuman itu dari Serbia. Jadi orang bertanya-tanya, susahnya kan ada pengadilan tapi tidak diakui. Bahwa keabsahannya tidak diakui. Jadi sekarang malahan Rusia yang mau menuntut ICC, menuntut Mahkamah Pidana Internasional. Kita tidak tahu mau dituntut ke pengadilan mana, mungkin pengadilan di Moskow.
Iya, karena memang sejumlah ahli melihat ada kejanggalan Bang Noim dari surat perintah penahanan Presiden Rusia Vladimir Putin ini yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional akhir pekan lalu di tanggal 17 Maret. Putin diyakini akan sulit ditangkap. Namun, apakah proses yang dilakukan oleh jaksa ICC ini hanyalah akrobat hukum belaka yang tidak mungkin efektif diwujudkan? Kita akan bahas Bang Noim setelah pesan-pesan berikut ini. Di Morning Session with Noim Hayat di hari ini, Selasa tanggal 21 Maret 2023, kita masih akan membahas terkait dengan upaya dari Pengadilan Kriminal Internasional yang mengeluarkan surat perintah penahanan Presiden Vladimir Putin terkait dengan kejahatan perang yang dituduhkannya dan juga deportasi paksaan terhadap anak-anak Ukraina sejak 24 Februari tahun 2022. Bang Noim, ini ICC ini tidak memiliki kepolisian sendiri untuk menegakkan surat perintah tersebut, dan negara-negara ICC tidak selalu ikut andil dalam menangkap tersangka kejahatan perang. Ini ada 123 negara. Dan pertanyaan terakhir tadi sebelum kita break ini adalah, apakah proses yang dilakukan oleh jaksa ICC ini hanyalah akrobat hukum yang tidak mungkin efektif diwujudkan? Terutama Rusia tidak bergabung, tidak meratifikasi terkait dengan ICC, pun juga Tiongkok dan Ukraina. Bahkan Amerika Serikat sekalipun. Yang paling itulah yang paling sulit itu adalah ICC menyadari ketidakberdayaannya. Jadi Karim Khan sebagai jaksanya itu mengatakan ya sudah ada kejahatan, pokoknya ibaratnya ada bahan bukti lah untuk memperkarakan Vladimir Putin. Tapi mereka mengetahui mereka ini seakan-akan menepuk air di dulang seperti ke bekas. Jadi mereka sendiri yang malu. Mereka tidak bisa berbuat suatu apa. Ini yang kalau mereka betul-betul berani, biarpun mereka mengetahui bahwa pada hakikatnya mereka tidak akan bisa berbuat suatu apa, tapi mereka juga akan mengatakan, dan kami juga sekarang ini menyatakan bahwa George W. Bush melakukan kejahatan perang karena melakukan apa yang telah dilakukannya di Irak dan juga kemudian melakukan apa yang dilakukannya di Afghanistan. Jadi kalau dia berani berbuat seperti itu, ya ini akan ditertawakan oleh banyak orang, tapi paling tidak mereka menunjukkan ketidakberpihakan mereka. Dengan keadaan seperti sekarang ini, itulah baru-baru ini ketika persoalan kapal selam nuklir Australia, mantan Perdana Menteri Australia Paul Keating mengatakan dia menentang sekali karena dia boleh dikatakan cukup pro pada Tiongkok, sebagaimana dia dahulu pro kepada Soeharto. Dan dia mengatakan, orang di Australia ribut mengenai persoalan Uighur, umat Islam, katanya di Tiongkok, Xi Jinping. Bagaimana dengan umat Islam di India? Katanya, kenapa tidak ada yang meributkan? Nah, ini kan menunjukkan, kalau mau meributkan suatu kesalahan, mesti juga meributkan kesalahan lain. Jangan hanya satu kesalahan yang dilihat, oh ini bersalah, tapi tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan, kata orang. Tidak bisa. Masalahnya begitu. Kalau sekiranya ICC, Mahkamah Pidana Internasional, memang betul sungguh-sungguh, dia mengatakan, oke, ini negara-negara yang ikut menyerbu Iran, termasuk Tony Blair, John Howard, kemudian George W. Bush, kemudian juga masuk ke Afghanistan, itu juga akan diadili. Tidak mungkin, karena mereka ini tidak mengakui. Ya, paling tidak Amerika tidak mengakui kedaulatan ataupun kekuasaan atau wewenang ICC. Nah, ini tidak hanya satu. Jadi orang bertanya, apa yang terjadi? Apakah di Irak tidak ada anak-anak yang tewas? Banyak yang tewas. Apakah di Israel tidak banyak anak-anak yang tewas, ratusan di Gaza, itu banyak. Tapi tidak ada usaha untuk meminta pertanggungjawaban dari pemimpin-pemimpin yang punya peranan dalam perlakuan yang sangat keji itu. Oleh sebab itu, ICC sebenarnya tidak punya wewenang dalam hal ini, wewenang moral dia tidak ada. Karena dia hanya membidik satu, dia banyak dari Afrika itu, misalnya di Uganda ada penjahat ini, di Kongo ada ini, di Rwanda ada. Tapi tidak kepada misalnya Amerika ataupun Inggris atau negara-negara barat lainnya. Oke, jadi wajar ketika kemudian Rusia ini menganggap keputusan ICC ini tidak ada artinya bagi negara ini, termasuk dari sudut pandang hukum, Bang Noim? Iya, betul. Seperti saya katakan tadi, bahwa ada sebuah pengadilan di Belgia kok berani-beraninya begitu mengeluarkan perintah penangkapan atas dakwaan atau dugaan melakukan kejahatan perang terhadap seorang Perdana Menteri Israel. Langsung dia harus menarik kembali surat
perintah penangkapan itu karena Amerika mengatakan kok berani-beraninya itu Israel itu nggak bisa bikin salah dong. Nah, ini yang membuat jadi kewenangan, membuat wibawa hilang sama sekali. Ini termasuk juga dengan apa yang dilakukan oleh ICC. Ya, banyak orang yang mengatakan bagus, memang Putin itu bukan orang baik. Tetapi tidak bisa kita membeda-bedakan antara satu orang jahat dengan satu orang jahat lainnya. Kalau si A melakukan kesalahan yang sama, ya seperti si B, ya dua-duanya harus dianggap bersalah. Tidak bisa pilih kasih. Dalam hal ini tebang pilih kata orang, pilih tidak bisa. Ini yang menjadi masalah berat. Jadi waktu terbetik berita Karim Khan sebagai jaksa yang mengatakan, ya orang bilang ya baguslah, oke lah, barangkali mereka juga. Mungkin orang-orang di Mahkamah Internasional ini, Mahkamah Pidana Internasional ini ingin menyelamatkan diri mereka. Jangan dipikir mereka makan gaji buta aja kan, tidak melakukan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan untuk betul-betul menjaga keadilan, agar keadilan itu berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk satu orang saja. Ini yang paling susah. Seperti saya katakan tadi, bagaimana itu peristiwa di Srebrenica. Ya untunglah orang seperti Slobodan Milosevic akhirnya dihukum, orang Radovan Karadzic dihukum dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dalam hal Putin ini, kalau memang betul serius, jangan hanya Putin dong. Ada kasus Baghdad, kasus Irak, ada kasus di Afghanistan, itu juga harus dipikir. Bagaimana kasus di Myanmar, orang-orang Rohingya dan lain sebagainya. Kasus kemudian Uighur, ya, dan di India, ya, masjid dibongkar dan lain sebagainya. Nah, inilah yang barangkali membuat kelemahan dari ICC. Oke lah, mereka sudah mengatakan, ya kami tidak mengatakan gaji buta, kami ingin menuntut Vladimir Putin, tapi ya kami tidak bisa menghadirkannya di pengadilan. Dan sekarang Rusia mungkin berolok-olok mengatakan kita akan memperkarakan karena telah mencemarkan nama baik. Cuma tidak dikatakan di pengadilan mana. Di pengadilan mana Rusia akan memperkarakan ICC. Bang Noim, ini ada 123 negara ICC. Dan ancamannya adalah ketika ICC mengeluarkan surat penangkapan terhadap Vladimir Putin adalah ketika Vladimir Putin ini berada di antara salah satu 123 negara ini, maka Putin ini bisa ditangkap dan kemudian diadili di Den Haag. Tapi tadi juga saya sempat menyebutkan bahwa adalah negara-negara ICC ini tidak selalu ikut andil menangkap tersangka kejahatan perang. Bahkan ICC tidak memiliki kepolisian sendiri untuk menegakkan surat perintah tersebut. Ini jadi, ya itu tadi kan, jadi kayak semacam paradoks yang ya percuma juga gitu kan. Sementara ya di sisi lain mungkin Putin akan merasa terisolasi di negaranya sendiri karena ada 123 negara yang siap-siap menangkap Putin. Tapi sekali lagi, tidak ada peran serta secara langsung dari negara-negara ICC ini untuk bisa menangkap tersangka kejahatan perang. Begini, Adi, itu kan kalau Putin berkunjung misalnya ke negara A, itu kan negara A ini anggota ICC. Putin tidak bisa seenaknya bertandang ke sana saja seperti Adi sama saya bisa dapat visa kita pergi. Dia kan harus ada undangan. Jadi misalnya dulu mesti tidak bisa dia langsung nggak ada. Jadi memang pernah dikeluarkan surat perintah Omar al-Bashir dari Sudan, betul. Itu pernah juga dikeluarkan surat perintah. Tapi dia tidak akan pergi ke negara di mana dia tidak diundang. Kan gila sekali kalau sekarang ini ada negara yang menjadi anggota ICC kemudian mengundang Putin. Mungkin negara itu ya ingin memainkan barangkali pasang perangkap, bisa saja negara itu pasang perangkap dengan mengundang Putin untuk datang. Tapi apakah mungkin Putin akan mau pergi? Tidak, rasanya tidak mungkin. Jadi ya akal kita ya secara sederhana sajalah kita kan tidak mungkin itu bisa terjadi. Jadi mustahil lah Putin akan bisa ditangkap dan diserahkan kepada Mahkamah Pidana Internasional di Belanda sana. Ini sesuatu yang ya agak payah masuk akal kita. Tapi ya itulah seperti saya katakan, ICC barangkali ingin untuk menunjukkan kepada umat manusia kami nggak makan gaji buta. Nah, kami juga ingin melakukan penangkapan terhadap Vladimir Putin. Jadi kepada 123 negara anggota, kalau sampai dia mencecahkan kaki di bumi kalian, mana tahu tiba-tiba dia muncul di Bali, tolong ditangkap dia. Ada banyak orang Rusia kan. Ditangkap betul saja. Itu tidak mungkin akan terjadi. Itu sesuatu yang sangat-sangat mustahil. Itu kita ketahui lah. Karena Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana juga mengatakan bahwa Presiden Putin akan sulit ditangkap dan dihadirkan di ICC oleh jaksa ICC yang berkedudukan di Den Haag. Alasannya karena pemerintahan Putin masih tegak berdiri dan upaya permintaan ekstradisi apapun akan ditolak. Rusia juga tidak akan terganggu bahkan dengan tekanan ekonomi, walau perjalanan luar negeri Presiden Putin pasti akan dikurangi. Singkat saja, Bang Nuim,
terkait dengan pernyataan dari Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia ini sebelum kita ke headline news? Iya, sangat betul karena pernah ada mahkamah peradilan peperangan di Jerman, Nuremberg. Ya, di situ ketika mereka mengadili tentara atau perwira-perwira Jerman Nazi, ya mereka kebanyakan mengatakan kami tidak bersalah karena kami sebagai militer kalau diperintahkan mengatakan siap dan kami laksanakan. Mau bilang apa? Tapi banyak juga yang kemudian ada cara hukum mereka lah untuk mencari dalil yang memungkinkan mereka ini untuk kemudian dijatuhi hukuman bersalah dan dihukum. Tapi kalau untuk Putin, ya kita ketawa, bukan ketawa gembira dengan apa yang terjadi, tetapi ketawa yang lucu saja ini Mahkamah Internasional. Baik. Terima kasih Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia untuk hari ini, Selasa tanggal 21 Maret 2023 yang kita membahas terkait dengan upaya dari ICC untuk menangkap dari Vladimir Putin terkait dengan tuduhan kejahatan perang dan juga ekstradisi atau deportasi paksa anak-anak Ukraina sejak operasi militer Rusia di Ukraina. Kita tentu saja akan membahas isu-isu menarik lainnya, isu global, isu dalam negeri Indonesia dan isu-isu dalam negeri negara lainnya di Morning Session with Nuim Hayat. Sekali lagi, terima kasih Bang Nuim untuk pandangannya dan juga pencerahannya untuk hari ini. Sehat-sehat selalu Bang Nuim. Sama-sama.